Muhammad kakekmu atau kakekku? Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibatat. Tentang kesekian kalinya kan Nabi kula matur ten Indonesia niku enten tiyang ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente, padahal Al-Quran dawuh itu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa. Demi Allah aku bersumpah ya Rabb, aku meyakini Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa leluhur para Ba'alawi adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku bersumpah ya Rabb, kalau Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka aku akan hancur dunia dan akhirat. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Romo Kiai Haji Said Humaydi. Nah, jadi beliau ini melapor ke Rasulullah SAW. Nah, jadi di Madinah, beliau di depan makamnya Rasulullah SAW, beliau melapor bahwasanya ada segelompok orang yang memang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya teringat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Babe Aldo ya, yang bersumpah di depan Masjidil Haram bahwasanya jika dia sanggup atau bersedia dilaknat jika nasab para habaib ini memang terputus, saudara sekalian. Dan kita teringat juga di depan pengadilan bahwasanya di depan hakim Bahar bin Smith mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kakek antum atau kakek aneh, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak pembahasannya dari Ustadz Suparman ya, silakan. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibatat. Tentang kesekian kalinya kan Nabi kula matur ten Indonesia niku enten tiyang ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente, padahal Al-Quran dawuh itu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa, bukan bapak siapa-siapa, tapi beliau adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi. Jadi jangan diklaim dari bapaknya sopo, keluarga sopo. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mewarisi Nabi, tapi akhlaknya bertolak belakang. Nabi berilmu, dia goblok. Nggak bisa mewarisi. Makanya ulama yang bisa mewarisi karena dia berilmu. Nabi sabar, Nabi hatinya jembar, hatinya luas, dia kerjaannya marah-marah. Nabi penyayang sama umat, dia malah ngancem-ngancem mempersekusi umat. Nabi itu empati dengan umatnya yang kesusahan, dia malah mikir, gimana caranya saya ini bisa memperkaya diri dari umat. Nabi itu orang punya utang dibayarin, dia malah kalau ngutang gak bayar. Nabi itu hidup sederhana, nah dia kerjaannya flexing, sudah memperkaya diri, pamer kemewahan. Itu namanya bukan mewarisi Nabi, tapi menghina Nabi. Gak boleh. Makanya para ulama sepakat gak boleh mencantumkan nama Sayyid di depan nama kita. Mengapa gak boleh? Karena Sayyid itu pewaris Nabi.
Sayyid itu dzurriyyat Nabi. Dulu di Mekah, kalau ada orang yang mencantumkan nama Sayyid dan Syarif, di depan namanya Sayyid Suparman Abdul Karim misalnya, atau Syarif Suparman Abdul Karim, itu dihukum pukul. Mengapa dihukum pukul? Karena itu sama saja menghina Nabi. Apalagi namanya pakai Sayyid, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Nabi, maka itu sama saja menghina Nabi. Jadi kesalahan dia bukan hanya menggunakan nama Sayyid pada namanya, tapi kesalahan dia juga sama saja dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya bisa meneladani, itu pun semampu kita, dan kita tidak bisa mewarisi. Yang bisa mewarisi sifat Nabi itu hanya dua golongan. Golongan yang pertama namanya ulama. Makanya ada kalimat wa annal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Berarti yang mewarisi Nabi adalah para ulama. Yang kedua, ahlul bait Nabi. Hanya saja orang-orang yang mewarisi sifat-sifat Nabi itu bebannya berat sekali. Nabi itu berilmu, Nabi itu sabar, hatinya jembar, Nabi itu dermawan, Nabi itu empati dengan umatnya yang kesusahan. Beliau itu haris, betul-betul risau agar umatnya ini selamat. Dan beliau itu sangat simpatik, raufur rahim, penyantun lagi penyayang kepada umatnya. Nah, makanya orang yang hendak mewarisi Nabi berat sekali. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mewarisi Nabi, tapi akhlaknya bertolak belakang. Nabi berilmu, dia goblok. Nggak bisa mewarisi. Makanya ulama yang bisa mewarisi karena dia berilmu. Nabi sabar, Nabi hatinya jembar, hatinya luas, dia kerjaannya marah-marah. Nabi penyayang sama umat, dia malah ngancem-ngancem mempersekusi umat. Nabi itu empati dengan umatnya yang kesusahan, dia malah mikir, gimana caranya saya ini bisa memperkaya diri dari umat. Nabi itu orang punya utang dibayarin, dia malah kalau ngutang gak bayar. Nabi itu hidup sederhana, nah dia kerjaannya flexing, sudah memperkaya diri, pamer kemewahan. Itu namanya bukan mewarisi Nabi, tapi menghina Nabi. Gak boleh. Makanya para ulama sepakat gak boleh mencantumkan nama Sayyid di depan nama kita. Mengapa gak boleh? Karena Sayyid itu pewaris Nabi. Sayyid itu dzurriyyat Nabi. Dulu di Mekah, kalau ada orang yang mencantumkan nama Sayyid dan Syarif, di depan namanya Sayyid Suparman Abdul Karim misalnya, atau Syarif Suparman Abdul Karim, itu dihukum pukul. Mengapa dihukum pukul? Karena itu sama saja menghina Nabi. Apalagi namanya pakai Sayyid, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan akhlak Nabi, maka itu sama saja menghina Nabi. Jadi kesalahan dia bukan hanya menggunakan nama Sayyid pada namanya, tapi kesalahan dia juga sama saja dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang manusia biasa tidak akan bisa mewarisi Nabi. Yang bisa mewarisi para nabi itu hanya orang tertentu saja. Kalau ulama itu mewarisi para nabi, nggak cukup dengan ilmu, tapi dengan akhlaknya juga. Nabi itu nggak pernah memperkaya diri dari umat, nggak pernah. Wong beliau hidup sederhana, tapi Nabi itu bagaimana mikirin umat. Makanya zaman sekarang kalau jadi ustadz,
jadi kiai, jadi orang berilmu, tapi masih ngomong begini, kalau ngundang saya emang berani ngongkosin berapa? Itu jangan ngaku ulama, malu. Itu menghina Nabi namanya. Kadang-kadang nggak datang kalau nggak pakai DP dulu, pakai DP loh Bu sekarang ini. Kalau nggak pakai DP nggak datang. Apa boleh yang kayak gitu? Ya sah-sah saja, nggak haram. Ada ustadz ibu kota, apalagi artis, diundang ceramah. Kemudian ada tarifnya, sekali ceramah 30 juta. Sah apa tidak sah? Apa dia dosa? Enggak dosa. Karena ngapa? Suka sama suka kan? Dia narif 30 juta, terus kita juga redo ngebayarnya, ngasihnya. Ya nggak apa-apa, sah, nggak haram. Tapi yang bersangkutan tidak boleh ngaku ulama. Mengapa nggak boleh ngaku ulama? Karena ulama tidak boleh narif kepada umat. Makanya level kita ini bukan pewaris Nabi. Termasuk saya bukan Bu, males saya, malu dikatakan pewaris Nabi. Level kita ini adalah umat yang meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak sanggup menjadi pewaris para nabi. Saya ambil contoh saja. Kalau mau menjadi pewaris Nabi, nyontohin betul Nabi. Nabi itu doanya begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Nabi doanya begitu, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, dan bangkitkanlah saya pada hari kiamat nanti bersama rombongan orang miskin. Ada nggak yang berani mengamalkan doa ini? Kalau ada ngacung. Ada nggak ya? Jangan kena ibu, saya aja nggak mau loh Bu. Ya ini kan meneladani Nabi. Makanya kita ini hanya meneladani, tidak mewarisi. Nggak sanggup kita. Doa minta miskin, hidup miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama rombongan orang miskin. Kalau kita kan kebalikannya, hidup pengen kaya raya, mati meninggalkan banyak harta buat warisan kan? Ketimbang di akhirat pengen dikumpulkan bersama orang kaya. Jangankan di akhirat, belum mati di dunia aja Bu, belum mati masih di dunia, ngumpulnya pengennya sama orang kaya aja. Belum mati aja. Kan kadang-kadang kan ibu-ibu ini, tapi di sini mah enggak ya. Ibu-ibu ini kalau grup arisannya itu kan ada macam-macam. Ada grup arisan yang khusus 3 juta sekali nyetor. Ada yang 10 juta sekali nyetor. Ada yang arisan itu kayak di tetangga saya itu Bu, 15.000 sekali nyetor. Jadi begitu yang dapat arisan ngadain makan-makan, tekor malahan Bu. Karena cuma 15.000. Tapi ya buat rame-ramean lah kan begitu. Jadi artinya memang jangan sampai kita di dunia ini terperangkap oleh kelas-kelas sosial. Jangan sampai terperangkap. Ya juga jangan anti. Kumpul sama orang kaya, ayo. Kumpul sama yang biasa-biasa saja, oke. Kumpul sama orang miskin, ayo. Nggak masalah kan? Karena orang itu mulia atau tidaknya bukan karena kaya dan bukan karena miskinnya kan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Apa orang miskin itu lebih mulia dari orang kaya? Belum tentu. Apa orang kaya itu pasti mulia? Ya belum tentu juga kalau bakhil. Kecuali kalau dermawan. Kan begitu. Hanya saja kembali tadi, kita belum tentu bisa mewarisi Nabi. Karena kita ini bukan ulama dan bukan pula ahlul bait Nabi. Tapi kita ini adalah umat Nabi. Untungnya Nabi nggak membebani kita. Untung ada hadis yang bunyinya begini, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kok kata Nabi. Orang bertakwa itu kaya. Alhamdulillah, untung ada hadis itu Bu.
Nggak apa-apa orang bertakwa itu kaya. Tapi saya pikir-pikir, kalau orang bertakwa itu kaya kan enak. Yang nyumbang masjid itu pasti orang bertakwa dan kaya, betul nggak? Ada orang takwa tapi miskin, dia bisa nyumbang, Bu. Dia makan aja susah. Dia mau sholat ke masjid aja jadilah. Alhamdulillah. Tapi kalau dia takwa kaya, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyantun janda-janda, nyantun yatim piatu. Nggak apa-apa orang bertakwa itu kaya. Tapi begini, masih ada lanjutannya. Bukan tapi ya, ada lanjutannya. As-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Iya juga ya. Orang bertakwa kaya oke-oke aja. Tetapi kalau suruh milih sehat atau milih kaya? Milih sehat. Kaya penyakitan juga nggak enak, Bu. Nggak enak ya. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina, karena sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita dikayakan, kemudian kita disehatkan. Allahumma amin. Nah, kembali lagi, saat kita semua ngarep ingin jadi orang kaya, saat itulah kita harus mawas diri. Kalau kita hanya umat Nabi saja, bukan pewaris Nabi. Jadi jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan menganggap diri kita, itu jangan. Karena kita nggak mampu untuk menjadi pewaris para Nabi. Secara keilmuan, ilmu kita terbatas. Kesediaan untuk hidup sederhana seperti Nabi kita juga nggak sanggup. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, sakit. Kemudian karena makin parah sakitnya ini, Imam Ali bernazar. Kata Ali kepada Fatimah, "Dek, kita nazar aja yuk agar anak kita sembuh." Nazar apaan, Bang? Kalau bahasa kitanya, kita nazar aja puasa 3 hari berturut-turut. Nazar itu kan boleh pakai puasa, boleh juga pakai sedekah. Nah, Imam Ali waktu itu nggak ada sesuatu yang disedekahkan, maka nazarnya puasa. Ikrar nazar, sembuh ternyata. Itulah kadang-kadang kita perlu bernazar kalau berhajat itu sembuh. Ya, karena Imam Ali ini ahlul bait Nabi, nggak boleh nunda bayar hutang, maka besok langsung bayar. Itulah ciri ahlul bait Nabi, ngutang itu nggak pernah nunda bayar, langsung bayar hutang. Malam-malam kata Fatimah, "Bang, untuk sahur nggak ada yang dimakan, udah kita niat saja minum air. Besok saya kerja," kata Ali. Kerja mintal wall dengan pengusaha Yahudi. Nah, itulah ahlul bait Nabi, Bu. Hidupnya nggak mewah Fatimah itu, bajunya saja tambalan. Dikatakan tambalan, kelihatan tambalannya itu nggak bisa dijahit biasa, tambelan. Jadi Fatimah itu bajunya sobek. Makanya ibu-ibu kalau cuman sekedar kondangan nggak gonta-ganti baju, nggak usah nyalahin suami, ya Bu. Mah kondangan, bingung Pah, Mama nggak punya baju, padahal selemari penuh sama bajunya. Bedanya laki perempuan kan begitu. Kalau laki-laki itu baju itu aja dipakai tiap kondangan biasa aja. Nah, emak-emak ini udah belinya mahal. Sekali pakai kondangan minggu depan nggak dipakai lagi itu, Bu. Nanti nunggu bulan depan atau 6 bulan lagi baru dipakai lagi. Kira-kira teman-temannya udah lupa sama baju itu. Ini apa urgensinya apa? Coba kalau kita ingat akan ahlul bait Nabi, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu ganti bajunya jarang. Bajunya sobek, tambelan, Bu. Hidupnya sederhana. Saya nggak menyebut miskin ya. Hidupnya sederhana, ahlul bait Nabi itu. Jadi kerjalah, singkat cerita, Imam Ali, beliau kerja dapat upah. Begitu pulang dibelikan gandum, mau dibuat roti ya, karena makanan mereka kan roti, bukan beras kayak kita. Kata Ali, cukup ini buat makan 3 hari. Dibuatkan roti, tinggal nunggu waktu berbuka. Sore-sore datang orang miskin yang kelaparan, lemah sudah beberapa hari nggak makan. Oleh Imam Ali semua makanan tadi diberikan kepada orang miskin tersebut. Akhirnya puasa hari itu
Sahur cuman pakai air, berbuka cuman minum air juga. Puasa hari kedua, bikin roti lagi pakai persediaan tepung. Jelang berbuka, ada anak yatim telanjang. Juga dalam kondisi kelaparan. Nggak tega Imam Ali. Makanan berbuka serahkan semua, sedekahkan semua. Hari yang ketiga berharap, udah 3 hari puasa, hari ketiga bisa makan. Begitu menjelang berbuka, ada tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Lapar mau pulang kampung, nggak ada ongkos pula. Nggak tega Imam Ali. Sudahlah, bawa semua makanan ini. Saya nggak bisa ngasih lebih, kata Imam Ali, karena inilah yang ada. Bawa aja semua. Mudah-mudahan kamu dapat rezeki lagi dalam perjalanan sampai ke kampung kamu. Ya tapi ya lapar lah, 3 hari 3 malam. Cuman minum air saja sahur dan berbukanya. Tapi yang namanya Imam Ali orang pintar kan mikir. Kata Imam Ali, yuk kita ke tempat kakeknya Hasan Husain, ke rumah Rasulullah, mudah-mudahan di sana ada makan. Tuh kan, makanya kan ada sejarah ibu-ibu itu baru berkeluarga nggak ada beras, pinter kan, ke rumah kakek neneknya, anak-anak aja lah numpang makan kan gitu, siapa tahu ada makanan di sana. Sampai ke rumah Nabi, Nabi kan heran, orang sudah 3 hari nggak makan kan kelihatan, mungkin jalan juga miring-miring, lemes kan. Ada apa dengan kalian, kata Rasulullah? Ya Imam Ali nggak berani cerita bu sama mertua, gengsi. Yang cerita putrinya Nabi, kata Sayyidah Fatimah. Begini ceritanya. Mendengar cerita itu nangis Nabi, saking terharunya dengan pengorbanan dan kedermawanan ahlul baitnya. Maka langsung turun firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan persediaan makanan yang sangat mereka cintai, memberikan persediaan makanan yang justru sangat mereka butuhkan, ala hubbihi, yang sangat mereka cintai, miskinan, untuk orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman, untuk anak yatim yang telanjang itu, wa asira, dan untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara tersebut. Subhanallah. Nah ini apa kita bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, percayalah bu, nggak bisa. Ibu-ibu nggak ada persediaan makanan, cuman ada itu aja. Ada orang lapar datang minta aja yang lain dulu, di sini nggak ada. Nggak bisa kita. Karena kita bukan pewaris Nabi. Kita hanya meneladan. Kalau ahlul bait Nabi begitu. Ahlul bait Nabi itu gengsi minta kepada umat. Dia tidak akan pernah minta kepada siapapun. Lebih baik dia kelaparan daripada dia meminta. Itu ahlul bait Nabi. Dan betul-betul peduli dengan umat. Sangat peduli dengan umat. Nah kita ini nggak bisa persis kayak gitu, nggak bisa. Tapi setidaknya kita bisa mencontoh. Setidaknya kalau kita nggak bisa berdoa hidup miskin, tapi kita bisa gaya hidup yang sederhana. Jangan flexing. Flexing itu pamer kemewahan. Dan pernah saya sampaikan, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamerkan nikmatnya sehat di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Itu benar, itu benar, betul benar. Makanya kalau lagi ngeliat orang jomblo itu jangan mesra-mesra amat, yang muda-muda itu, karena kasihan kan. Kita ngomong begini aja bu, wih mantep, tadi malam makan sate kambing, sopnya mantap. Dekat orang yang lagi stroke darah tinggi ya bu ya, yang dia makan apa aja dipantang, sakit itu sakit. Jadi hati-hati memamerkan nikmatnya makan di dekat orang yang sedang sakit. Nikmatnya sehat di dekat orang yang sakit itu tidak boleh. Itu termasuk menyakiti. Apalagi tadi pamer kekayaan. Makanya saya sering mengkritik artis-artis itu kan, yang katanya crazy rich, yang katanya sultan ini, sultan ano, kan begitu. Ya harta-harta mereka, yang kaya juga mereka, hak mereka kan. Kita nggak open dengan itu, urusan mereka lah. Tapi jangan pamerkan. Karena kalau dipamerkan menyakiti bangsa Indonesia. Yang kita ini makan aja susah, kan begitu. Jangan pamerkan itu.
Banyak orang yang beras saja nggak kebeli kok. Sekolah aja nggak kebayar. Mohon maaf, kontrakan aja nggak kebayar. Masih banyak di negeri ini. Ada orang pamer beli bathtub harga 3 miliar. Terbuat dari apa? Woi, bak mandi itu. Beli di pasar Waya Halim ini, Bu. Mereknya anti pecah. Itu yang gede itu aja paling juga cepet 100.000 ya, Bu. Mau dibanting kayak mana pun nggak pecah nggak. Ngapain harus bathtub yang mahal sampai 3 miliar? Kadang-kadang tas-tas kayak gini lah dipamerkan itu. Tas kuning itu berapa miliar tuh, Bu Haji? Itu tas kuningnya. Jangan-jangan 1 miliar itu ya. Jadi tas. Padahal fungsi tas itu kan sama kan. Ada yang beli tas 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Mending kalau cuma satu, Bu. Satu lemari penuh sama tas. Lemarinya gede. Tasnya paling murah harga 200 juta. Apa tah gunanya? Oke, dia memang hobi koleksi tas kayak gitu. Tapi apa gunanya jadi konten, kemudian diviralkan, lalu disebarkan? Itu kan tidak boleh sedemikian rupa. Karena menyakiti orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak kebeli beras dan lain sebagainya. Jadi kita ini mesti hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menyakiti orang lain. Terutama juga nih, kayak pejabat-pejabat itu. Jangan pertontonkan makan enak. Karena mengapa? Seenak apapun pejabat makan, itu yang bayar rakyat. Bener nggak, Bu? Bener nggak? Kita lihat meja presiden, yang bayar siapa makanan presiden? Rakyat Indonesia. Menteri-menteri itu yang bayar makannya siapa? Rakyat. Ibu-ibu masuk rumah dinas wali kota, rumah dinas gubernur, sampai terasi aja kita yang bayar itu, Bu, kalau mau tahu. Iya kan, kita yang bayar. Jadi kalau mereka itu kerjanya bukan untuk rakyat, betul-betul menyakiti hati rakyat. Makanya kemarin wajar kalau ada anak presiden naik jet pribadi, diprotes rakyat se-Indonesia, rakyat tercinta itu. Wajar. Karena ngapa? Dia jualan pisang seumur hidup, Bu, sama martabak. Nggak bisa bayar jet pribadi 1 kali sewa, itu nggak bisa. Makanya hati-hati. Makanya penting yang namanya kritik sosial itu penting sekali. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Betapa banyak kita ini yang masih kesulitan. Nah, saya ingin tadi kasus. Kan ibu-ibu mungkin nonton videonya, agak viral itu ya. Ada perempuan yang nikah sama orang Indonesia itu loh, Bu, yang pakai kerudung, bule, orang Jerman, bule itu. Dia menyatakan di Jerman itu nggak ada orang yang ngutang sama tetangga, itu nggak ada. Yang ngutang sama warung itu nggak ada. Yang ngutang sama keluarga itu nggak ada. Bagus juga ini, Bu. Usahakan kita punya prinsip, nggak mau ngutang sama tetangga, nggak mau ngutang sama saudara, nggak mau ngutang sama warung. Warung kita utangin bangkrut, Bu. Coba ibu-ibu kalau ngutang cuma ke warung tetangga gitu, Indomaret gitu. Mbak Indomaret, saya ngutang gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Nggak boleh kan? Kita ini kadang sekilit. Kalau belanja ke Indomaret, Alfamart, tapi kalau ngutang ke warung sebelah rumah, itu namanya sekilit, itu namanya. Nggak boleh. Usahakan jangan ngutang ke saudara. Makanya orang Eropa, kata si Mbak Bule ini tadi, nggak ada yang ngutang sama saudara. Beda sama orang Indonesia, ngutang sama saudara. Mending kalau bayar nggak bayar. Ketiban kita tagih, Bu, ngamuk, nggak kenal saudara lagi dia ya. Mentang-mentang sudah kaya, uang segitu aja ditagih. Sampai segitunya. Tapi ingin kita jawab, mengapa orang Jerman nggak pernah ngutang ke tetangga, ke saudara, ke teman? Mengapa? Karena di Jerman itu kebutuhan sehari-hari kalau orang kena PHK, negara yang tanggung. Itu rahasianya. Orang yang belum dapat kerjaan, Bu, orang yang nggak dapat kerjaan, negara yang tanggung biaya kesehatannya, sekolah anak-anaknya, makan minumnya, negara kasih, walaupun standar. Nanti negara akan carikan kerjaan buat dia. Itu di Jerman begitu. Jadi orang nggak akan ngutang sama saudara. Karena apa? Negara ngasih beras, negara membiayai sekolah anak-anaknya. Itu keadaannya. Orang kena PHK di Indonesia, Bu, kalau kena PHK miring dunia ini, Bu. Mau makan apa anak bini? Tapi di Eropa orang kena PHK nyantai. Dia cari pekerjaan lagi, lapor ke negara. Saya kena PHK. Ya sudah, sebelum dia dapat pekerjaan, ini uang makan, ini untuk uang sekolah. Kalau dia ngontrak, ini bayar sewa kontraknya. Nggak ada rumusnya, nggak kebayar sewaan di sana. Walaupun kena PHK.
Jadi orang Eropa ngutang itu langsung ke bank yang gede-gede. Mereka ngutang tuh buat beli mobil, buat beli rumah, nggak kebayar, ulangin sama bank. Itu mereka. Artinya kita nggak sepenuhnya menyalahkan mengapa kita ini saling ngutang antar tetangga. Tetapi seandainya negara kita bisa nyontoh Eropa, menyenangkan juga ya Bu ya. Menyenangkan juga. Maksud saya begini, Mbok ya pejabat itu jangan memperkaya diri. Bancakan Bu. Kekayaan alam Indonesia ini cuma dijadikan bancakan buat pribadi mereka dan koneksi sekelip politik mereka kan. Yang kaya makin kaya, yang miskin miskin. Saya gini ini karena kesel Bu, biar ditonton pejabat itu nanti yakin. Ya kan Ustadz harus mengingatkan juga kan, harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Coba kalau Indonesia itu prakteknya kayak Jerman, bisa kita nggak, siapa sih Bu yang mau merepotkan saudara, betul nggak kira-kira? Nggak mau kan? Saya ini sudah pengalaman Bu, ngutang itu nggak dikasih, utang beras. Jadi waktu dulu baru-baru nikah ya Bu, tahun 2004, 2005 itu susah bener sih Bu, mana nikah sambil kuliah ya. Ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Cuman ngutang 5 kilo sih Bu, cukuplah buat 5-10 hari kan. 5 kilo. Apa kata Mbak warung itu? Yang kemarin bayar dulu, baru boleh ngutang lagi. Ya nggak salah sih dia ngomong begitu kan. Ya udah. Minta ke tetangga udah keseringan Bu, malu juga. Ini kejadiannya pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan. Malam Bu ngarep betul ada yang ngundang kendurenan. Tapi kok apesnya sebulan belakangan di lingkungan saya ngontrak itu Bu, nggak ada yang mati juga. Kalau ada yang mati kan minimal saya mimpin tahlil kan dapat amplop nggak ketang 50.000 lah Bu. Waktu itu beras belum mahal lah. Waktu itu beras itu kalau nggak salah masih nggak nyampe 1.000 rupiah loh. Kalau nggak salah waktu itu. Jadi uang 10.000 itu masih berharga betul ya. Atau sekitar 2.000-an lah tahun-tahun itu harga beras itu. Masih sangat berharga sekali. 10.000 itu masih bisa dapat 5 kilo itu. Cuman memang kalau nggak ada, nggak ada betul. Disitulah Bu. Makanya pas pagi-pagi itu sepupu yang ikut saya itu, saya belum punya anak waktu itu. Sepupu yang ikut saya itu ngomong, Cik kata dia, dame, bahasa Ogan kan? Ada kehak tuh Cik. Ada kerak nasi intip. Iya juga pikir saya. Ternyata di tumpukan plastik hitam itu ada kerak yang udah mengering itu. Kan zaman itu pakai kompor minyak ya Bu. Pasti ada keraknya kan. Oi, kerak itu kita rendam pakai air panas Bu. Begitu dimakan, amis Bu, anjir dia. Karena mungkin bekas kena hujan ya. Bilas 3 kali, walaupun hambar rasanya, kasih garam. Nikmatnya luar biasa. Rasa malu, ngutang beras gak dikasih sama warung karena utang kemarin belum dibayar. Itu jadi alasan. Saya punya prinsip, sesulit apapun jangan berhutang. Saya punya prinsip, kalau sama saudara, sama tetangga. Tapi kalau ngutangnya ke bank nggak apa-apa. Saya punya prinsip begitu. Makanya kalau ngutang apa, beli mobil. Emang saya beli mobil cash, sayang Bu, duitnya mending buat bangun pesantren saya. Saya beli nyicil. Prinsip saya nyicil mobil apa? Kalau kebayar alhamdulillah, nggak kebayar pulangin, ambil sono mobilnya, nggak masalah. Tapi kalau kita ngutang ke saudara kan ngerepotin saudara. Ngutang ke tetangga ngerepotin tetangga. Akhirnya yang tadi temen Bu, jadi musuhan gara-gara utang-utang ini tadi. Tapi saya ingin kembali ingatkan terutama kepada pemangku kepentingan, omongan si bule cantik itu masuk akal. Iya juga, negara harus hadir. Makanya saya mengusulkan, daripada rame-rame makan siang gratis, mending gratisin aja sekolah. Setuju nggak kira-kira? Iya kan? Itu jelas-jelas lebih manfaat. Kalau makan siang gratis itu Bu, yang untung yang menang tender Bu. Itu yang soge, bukan kita yang merasakan manfaatnya. Ujung-ujungnya duit triliunan cuma jadi bancakan kan? Nah, ini penting untuk kita garis bawahi. Baik, sekali lagi kita meneladani akhlak Nabi. Terakhir sebelum kita tanya jawab ya, begini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua rasulun, seorang utusan, seorang rasul,
azizun alaihi ma anittum, sungguh berat rasanya bagi dia penderitaan yang kalian alami. Tuh, Nabi itu betul-betul berempati kepada umatnya. Harisun alaikum, dan betul-betul risau dengan keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan begitu santun dan penyayang dengan orang-orang beriman. Jadi sifat Nabi itu 1 empati, 2 risau, 3 simpati.